Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang membandingkan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. Begitu para siswa dimanapun kalian berada, simaklah baik-baik penjelasan saya pada hari ini. Oke, kemampuan akhir yang diharapkan siswa dapat membandingkan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. Jadi yang berkaitan dengan tugas kalian pada hari ini, kalian harus bisa membandingkan antara kritik dan esai, kemudian nanti ada aspek-aspek yang harus kalian analisis dalam membandingkan kritik dan esai tersebut berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. Nah, agar kemampuan akhir yang diharapkan dapat tercapai, alangkah lebih baiknya para siswa, siswi dimanapun kalian berada, siapkanlah buku catatannya agar bisa mencatat poin-poin penting pada penjelasan saya pada hari ini. Kita bahas lebih dahulu ya, sebelumnya memang sudah kita pelajari bagaimana konsep dari pengertian kritik dan esai, tapi saya hanya sedikit mengulang kembali untuk mengingatkan kalian tentang bagaimana itu kritik, bagaimana itu esai, gitu ya. Oke, kemudian kita bahas pengertian kritik. Kritik itu merupakan penilaian terhadap suatu karya secara seimbang, baik kelemahan maupun kelebihannya. Karya yang dikritik biasanya berupa karya seni, baik karya sastra, musik, lukisan, buku, maupun film. Fokus dari kritik adalah menilai sebuah karya. Ya, jadi kritik itu tidak hanya membahas kelemahannya saja, tetapi bisa juga dari kelebihan atau keduanya, lebih bagus sih keduanya ya, antara kelemahan dan kelebihan yang kita kritik ya. Contoh saya akan mengkritik karya seni, maka saya akan mengkritik baik itu kelemahannya apa dan kelebihannya apa. Tuh, itu disebut dengan proses kritik ya atau konsep kritik tersebut. Kemudian kita bahas tentang pengertian esai. Esai itu merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Fokus dari esai mengarah pada cara pandang seorang terhadap suatu objek atau peristiwa. Jadi esai itu karangan ya, karangan yang berjenisnya prosa. Dia membahas dari suatu masalah, tetapi dari sudut pandang penulis pribadinya. Artinya ketika kita menulis esai ya, kemudian berlainan pengarang atau penulis, maka pastinya akan membahas sebuah permasalahan atau sudut pandang yang berbeda dari penulis tersebut. Fokus dari esai adalah mengarah pada cara pandang seorang terhadap suatu objek atau peristiwa, gitu ya. Biasanya esai itu eh, karangan prosa yang menempatkan ya suatu karangan dari segi membahas dari segi objek ya atau dari segi peristiwa. Gitu. Itu disebut dengan esai. Ya, adapun persamaan antara kritik dan esai, kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama sebenarnya. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen, namun penulis kritik dan esai haruslah melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu agar dapat dipercaya. Jadi persamaannya itu ya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen, tapi seorang kritik dan esai itu harus melakukan analisis atau penilaian secara objektif ya. Objektif itu artinya apa adanya sesuai dengan data-data yang bersifat fakta. Ya, kemudian perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Berdasarkan pengetahuan yang disajikan, kritik dan esai itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu kritik ya. Objek kajiannya adalah karya, misalnya bisa seni musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukisan ya. Kemudian kalau esai, objek kajiannya dapat berupa karya atau fenomena. Fenomena itu artinya kejadian ya, kejadian yang sedang
dilakukan atau yang sedang dibicarakan oleh banyak orang gitu ya, itu disebut dengan fenomena. Kemudian kalau yang kedua, kritik itu ada deskripsi karyanya. Bila karya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis atau novel, gitu ya. Kemudian esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karyanya. Dia tidak ada sinopsis ya atau ringkasan terhadap karya yang kita buat dalam bentuk karangan prosa tersebut. Kemudian kalau ketiga, kritik itu menyajikan data objektif. Artinya data-data yang kita kritik adalah sesuai dengan data sebenarnya yang bersifat fakta. Kalau esai tidak selalu membutuhkan data ya, karena karangannya jenisnya adalah berjenis karangan berjenis prosa. Kemudian perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Ada kritik pertama, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif disertai data dan alasan yang logis. Artinya ketika kita mengkritik ya pandangan penilaian penulis harus bersifat objektif apa adanya sesuai fakta data yang ada dan alasan itu harus bersifat logis itu artinya masuk akal ya. Kemudian kalau esai kajiannya dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis esai. Artinya subjektif itu setiap penulis memiliki permasalahan atau menulis permasalahan yang sama, pasti akan mengalami perbedaan dalam membuat suatu esainya. Yang kedua, dalam memberikan penilaian, seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Artinya, dalam membuat kritik, seringkali ada penilaian menggunakan sebuah kajian teori ya dalam mengkritik hal-hal tersebut untuk memperkuat data kritikannya. Kemudian kalau esai itu jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori ya, bahkan tidak pernah bahkan ya esai itu, karena yang karangannya bersifat prosa itu. Yang ketiga tentang kritik, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Artinya karya-karya yang dikritik ya harus dibahas secara utuh, tidak boleh ada hal yang tidak dibahas secara keseluruhan. Kalau esai itu objeknya atau fenomena dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Artinya, kalau esai tidak semuanya ya dibahas, hanya hal-hal yang dianggap oleh penulisnya adalah sesuatu yang uh, objek yang menarik atau pembahasan yang paling menarik gitu. Tapi tetap konsepnya juga dilakukan dikupas ya atau ditulis secara utuh. Nah, mudah-mudahan kalian mengerti perbandingan berkaitan dengan ciri-ciri sudut pandang penulisnya ya, baik esai maupun kritik. Nah, ini ada tugas nanti buatlah perbandingan cara pandang kedua penulis teks di atas dengan menggunakan tabel berikut. Aspeknya adalah hal yang dikaji tentang apa ya. Ada judul esainya, ada judul kritiknya. Kalian tulis hal dikaji tentang apa, misalkan esai tentang tadi tentang musik, kritiknya misalkan tentang fenomena istilahnya banjir. Nah, deskripsinya ya, kalau di esai ya itu pastinya harus ada deskripsi ya, atau sinopsisnya. Kalau kritik ya pasti harus ada deskripsinya, jangan sampai tertukar ya. Kemudian data disajikan tentang membahas tentang apa saja, baik esai ataupun kritik. Kemudian cara penilaian seorang penulis itu bagaimana ya, membahas atau membahas sebuah esai atau mengkritik ya sebuah permasalahan. Keutuhan pembahasan bagaimana ya, keutuhannya berkaitan dengan bagaimana seorang penulis itu membahas sebuah permasalahan tersebut ya. Kamu berikan tanggapan kalian berdasarkan esai dan kritik. Oke. Mudah-mudahan kalian memahami penjelasan saya pada hari ini. Semoga ada manfaatnya dan selamat mengerjakan tugas. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik pula. Oke, sekian penjelasan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.